Ya baik adik-adik, jalan-jalan ke Batu Jajar. Segar udaranya indah dan permai. Berhubung adik-adik di sini semua sudah pada semangat untuk belajar, yuk langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih adik-adik semuanya. Mari untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih adik-adik. Nah, sebelum itu saya mau tes semangatnya adik-adik pada hari ini. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Baik, kalau saya tanya kabarnya, adik-adik jawabnya begini ya. Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke? Ya, ayo semuanya ya, kita coba ya. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, baik. Terima kasih adik-adik semuanya. Nah, semoga adik-adik di sini semua selalu berada dalam lindungan Allah, diberi kesehatan oleh Allah, dimudahkan dalam menuntut ilmu, diberi pemahaman yang baik dan dimudahkan dalam mengamalkannya. Amin. Nah, adik-adik, untuk absennya silakan bisa di kolom di komentar atau adik-adik tapi saya tetap utamakan untuk absen di grup WA ya, setelah memenuhi ketentuan yang sudah saya share tadi ya di grup WA. Ya baik. Nah, jadi adik-adik, setelah minggu kemarin kita ulangan dan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai sifat-sifat Allah di bab 2. Dan hari ini kita lanjut ke bab 3 ya. Di bab 3 itu ada materi apa ya adik-adik? Ada yang sudah baca materinya? Ya, coba sekarang ya adik-adik dibuka LKS-nya di halaman 26 ya. Nah, itu ada materi apa adik-adik? Nah, ya, jadi di bab ini kita akan mempelajari mengenai akhlak-akhlak terpuji meliputi taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Nah, sebelum itu coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Gambar apa ya itu? Ya, jadi itu merupakan salah satu contoh perilaku akhlak terpuji ya, ketaatan dalam menjalankan ibadah. Ya, jadi itu salah satu contoh perilaku akhlak terpuji ya adik-adik ya. Jadi di bab ini tujuan pembelajaran kita itu bagaimana saya dan adik-adik semua di sini bisa membiasakan perilaku akhlak-akhlak terpuji tersebut ya. Dimana kita sebagai hamba Allah ya, kita merupakan ciptaannya, makhluk hamba Allah yang manusia yang lemah, terbatas gitu. Dan tidak bisa dipungkiri adik-adik bahwa ya pasti di dunia ini kita memiliki ya, manusia itu tidak bisa lepas dari salah dan hilaf ya, walaupun itu dosa kita sebesar sebutir debu yang menempel di kaca ya. Maka oleh karena itu adik-adik, cara kita menembusnya bagaimana? Dengan melaksanakan ketaatan ya, melakukan aktivitas kebaikan gitu adik-adik. Maka oleh karena itu adik-adik, cara kita menembusnya itu dengan membiasakan akhlak-akhlak terpuji tersebut dengan niat yang tulus dan ikhlas. Nah, bagaimana kita tahu kalau kita ini sudah melaksanakan perilaku tersebut dengan ikhlas? Maka adik-adik, ketika kita sudah menebus ya, kita sudah berusaha untuk menebus kesalahan tersebut, maka akan timbul perilaku ya kita dalam kesehari-harian kita itu, timbul perwujudan kita dalam melakukan amal soleh secara terus menerus atau istiqomah. Maka insya Allah apa-apa yang adik lakukan itu sudah
adik-adik lakukan dengan ikhlas. Begitu adik-adik ya. Jadi mengapa sih adik-adik kita harus membiasakan perilaku-perilaku akhlak terpuji tersebut? Ya kita sedikit kembali ke bab 2 kemarin ya. Kalau di bab 2 kemarin kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat Allah, kita sudah meyakini adanya sifat-sifat Allah, kemudian kita juga sudah berpegang teguh ya. Kita sudah meyakini dengan apa yang kita ikrarkan sedari kecil, yakni syahadat. Nah, kita sudah meyakini bahwa tiada sesembahan selain Allah dan hanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka ketika kita sudah meyakini sifat-sifat Allah tersebut, berarti kita sudah apa adik-adik? Harus memenuhi konsekuensinya ya. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita ucapkan, yaitu dengan membiasakan perilaku akhlak-akhlak terpuji. Seperti itu adik-adik. Nah, begitupun juga di bab 3 ini harus ya adik-adik harus semakin menambah ketaatan kita kepada Allah. Seperti itu adik-adik. Maka seperti contoh yang ada di sini adik-adik itu merupakan salah satu contoh perilaku akhlak terpuji, yakni berzikir, beribadah kepada Allah, berdoa, memohon ampun. Nah, itu salah satu perilaku akhlak terpuji atau taubat ya. Akhlak terpuji taubat. Jadi adik-adik kita sebagai hambanya Allah, kita saja ya adik-adik ya, sesama teman, sesama orang lain, pasti kita saling membutuhkan ya adik-adik ya, saling tolong menolong. Karena kita makhluk sosial, apalagi hubungan kita kepada Sang Pencipta, kepada Allah Sang Maha Kuasa ya, yang memiliki kita gitu, yang menciptakan kita. Maka kita sudah sepatutnya ya, seharusnya wajib untuk taat kepada Allah gitu. Nah, kita wajib menjalani segala apa-apa yang Allah perintahkan, aturan-aturan yang Allah sudah tetapkan di dalam setiap aspek kehidupan kita ya adik-adik ya. Nah, oleh karena itu mengapa kita mengapa kita mempelajari akhlak-akhlak terpuji ini, agar kita bisa membiasakannya ya, semakin mendekatkan kita kepada Allah. Dan sebagai seorang muslim sudah seharusnya kita menyadari kesalahan-kesalahan apa ya yang sudah kita lakukan hari ini. Dan setelah kita menyadari, tidak cukup dengan menyesali perbuatan yang sudah kita lakukan, tapi harus diiringi adik-adik dengan bergegas untuk segera melakukan kebaikan. Bergegas dengan melakukan kebaikan, tidak cukup dengan menyesali perbuatan dosa yang telah kita lakukan, tapi harus juga diiringi dengan perbaikan, segera melaksanakan aktivitas-aktivitas yang menuju pada kebaikan. Seperti itu ya adik-adik, dan itu salah satu akhlak terpuji, taubat. Nah, mari kita simak lebih mendalam tentang perilaku taubat. Ya baik adik-adik, jadi sifat akhlak terpuji yang pertama yakni taubat. Taubat berasal dari bahasa Arab, yakni taba yatubu taubatan, yang artinya kembali atau penyesalan. Jadi dapat diartikan bahwa taubat ini merupakan berhenti dari melakukan perbuatan dosa menuju kepada ketaatan, menuju kepada jalan yang benar, dengan didasari dengan tekad yang kuat dari dalam lubuk hatinya adik-adik yang paling dalam untuk tidak melakukan perbuatan dosa itu lagi. Seperti itu ya. Nah, bentuk penyesalan yang paling tertinggi, bentuk taubat yang paling tinggi gitu ya, semurni-murninya taubat, yakni taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Taubatan nasuha yakni di mana seseorang itu mengakui kesalahan yang telah ia lakukan, menyesali perbuatan yang telah ia lakukan, disertai dengan meninggalkan perbuatan dosa tersebut, dan bertekad dari dalam hatinya adik-adik semua untuk tidak melakukan perbuatan dosa itu lagi, tidak melakukan kemaksiatan itu lagi, karena pengen berubah ya, ada keinginan untuk taat kepada Allah, tidak melakukan kemaksiatan, kemudian disertai dengan melaksanakan amal-amal soleh seperti itu. Bahkan ya adik-adik ya, taubat nasuha ini juga sudah Allah firmankan di dalam Al-Quran, di dalam Quran surah At-Tahrim ayat 8, yang bunyinya
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Yang artinya adik-adik, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, yakni taubatan nasuha. Ya mudah-mudahan Allah Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Jadi adik-adik, ketika kita ingin berniat untuk bertobat ya, tidak mengulangi kesalahan itu, maka kita harus bertobat ya dengan jujur gitu. Ya, tidak mengulanginya lagi. Disertai dengan tekad yang kuat. Seperti juga ada di dalam surah An-Nasr ayat 3. Ayo, di sini pasti adik-adik semua sudah hafal surah An-Nasr. Ayo coba kita baca bersama-sama surah An-Nasr ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, di situ maknanya apa adik-adik ya? Bertasbihlah dan dengan memuji nama-nama Allah gitu ya. Jadi kalau kita bertobat itu ya adik-adik, kita harus ikhlas niat kepada Allah gitu, niat untuk tidak mengulanginya lagi ya, harus jujur gitu. Jadi kalau kita bertobat adik-adik, semisal kita tidak boleh walaupun kita sudah bertobat, tapi kita tidak boleh mempermainkan tobat itu adik-adik, karena kita sudah berniat dari dalam hati kita yang paling dalam gitu untuk tidak mengulanginya ya. Walaupun Allah Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat ya adik-adik ya. Semisal adik-adik kemarin misalnya masih ada yang bolong sholatnya gitu, terus taubat, adik-adik menyesali kesalahan itu, kemudian adik-adik merasa kalau Allah itu nanti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita gitu. Jadi adik-adik mengulangi lagi gitu, mengulangi lagi gitu. Nggak apa-apa aku bolong sholat lagi gitu. Allah kan Maha Pengampun gitu, selalu memaafkan hamba-hambanya. Tidak adik, ketika kita sudah bertobat maka harus dengan tobat semurni-murninya gitu ya. Tidak boleh mempermainkan tobat adik-adik, karena Allah tahu apa yang isi hati kita yang paling dalam itu Allah tahu. Jadi kita tidak boleh adik-adik yang mempermainkan taubat, walaupun memang Allah Maha Pengampun ya. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, kita sebagai manusia biasa gitu, yang belum dijamin gitu nanti ya di akhirat kelak, apakah kita nasib kita bagaimana itu belum dijamin. Sedangkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, beliau adalah maksum gitu, sudah dijamin masuk surga. Jadi maksum itu sudah dijamin masuk surga. Surga itu tidak akan dibuka adik-adik sebelum Rasulullah terlebih dahulu masuk gitu ya. Ya semoga kalau kita mendapat syafaat dari Rasulullah ya. Nah adik-adik, kita saja ya adik-adik ya, yang belum Rasulullah saja ya, Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah itu sehari bertobat sebanyak 100 kali, padahal beliau sudah dijamin masuk surga itu. Kita yang belum tentu gitu ya, belum dijamin gitu. Kita nanti di akhirat bagaimana nasib kita, seperti itu ya. Ya, maka adik-adik mari segera gitu ya kita semua bermuhasabah, introspeksi diri gitu ya. Hari ini kita sudah melakukan kesalahan apa saja, segera beristighfar, segera bertobat dan tidak mengulanginya lagi ya. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik, dan syarat-syarat tobat itu yang pertama ya, ketika jenis-jenis syarat bertobat, yakni ketika kita melakukan kesalahan terhadap Allah gitu ya, maka kita harus seperti mengakui dan menyesali perbuatan yang kita lakukan ya. Kemudian kita segera memperbaiki kesalahan tersebut ya, dan meninggalkan perbuatan tersebut. Misal kemarin masih bolong-bolong sholatnya, yuk segera gitu ya
jangan diulangi lagi gitu adik-adik ya. Kemudian kalau misalnya kita melakukan kesalahan terhadap sesama teman orang lain gitu, maka ada 4 syarat yang harus dipenuhi adik-adik. Yang pertama, mengakui dan menyesali perbuatan yang telah kita lakukan, kemudian meninggalkan perbuatan dosa tersebut, dan ya diiringi dengan tekad kuat untuk melakukan perubahan. Dan yang keempat, ketika kita harus membebaskan diri dari hak manusia yang dizolimi. Misalnya menyangkut harta, maka harus diganti dengan harta. Semisal menyangkut dengan non materi, semisal seperti adik-adik menggibahi temannya, memfitnah temannya gitu ya, mencaci dan lain sebagainya, maka kesalahan ini harus ditebus dengan adik-adik meminta maaf dengan temannya adik-adik yang adik zalim tersebut, seperti itu ya. Jadi adik-adik segera yuk kita bertobat ya, segera introspeksi diri ya. Rasulullah aja 100 kali dalam sehari ya. Ya masa kita yang belum dijamin masuk surga gitu ya, masih mau melakukan kemaksiatan. Nah, jadi seperti kata Ibnu Taimiyah ya adik-adik ya, bertaubatlah kalian bukan hanya menembus kesalahan-kesalahan yang lalu, tapi untuk melakukan kewajiban-kewajiban adik-adik yang belum adik-adik tunaikan, seperti itu ya. Nah adik-adik, ada sebuah kisah contoh perilaku taubat ya contoh perilaku taubat Nabi Adam alaihissalam. Nah awalnya Nabi Adam ini merupakan penghuni surga gitu. Namun pada suatu ketika Nabi Adam ini melanggar apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan untuk tidak mendekati sebuah pohon terlarang. Namun Nabi Adam bersama istrinya Hawa terhasut oleh bisikan iblis, bisikan syaitan dan akhirnya Nabi Adam ini memakan buah dari pohon terlarang tersebut ya, yakni buah huldi. Nah akhirnya Allah turunkan mereka ke bumi gitu. Nah namun Nabi Adam ini menyadari perbuatan dosa yang telah Nabi Adam lakukan dan segera memohon ampun kepada Allah. Apa doa yang Nabi Adam ucapkan? Doanya seperti ini adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya, boleh ditulis adik-adik atau ditempel di kamarnya gitu ya, boleh ya. Artinya apa adik-adik? Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya kami, rahmatilah kami ya Allah. Niscaya kami termasuk orang-orang yang tidak rugi gitu. Ini yang ada di dalam surah Al-A'raf ayat 23. Nah jadi dari ayat tersebut ya adik-adik, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah, dari ampunan Allah. Allah itu pasti mengabulkan ya, memohonkan ampun atas dosa-dosa yang telah kita perbuat selama kita bertobat dengan ikhlas, dengan bertekad tidak mengulanginya lagi ya. Jadi jangan putus asa dari rahmatnya Allah gitu, dari kasih sayangnya Allah, karena Allah itu Maha Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, perilaku akhlak terpuji yang selanjutnya yakni taat. Apa itu taat adik-adik? Taat artinya tunduk, taat dan patuh gitu. Nah, jadi taat ini merupakan ketundukan kita kepada Allah dalam melaksanakan segala perintahnya. Ya, mengikuti petunjuk Allah dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan tidak melaksanakan apa yang Allah larang. Nah, ketaatan kita kepada Allah ini adik-adik ya sangat tergantung dengan keimanan. Ketika keimanan seseorang ini bertambah, maka akan semangat juga ia dalam menjalankan amal soleh. Sehingga keimanan ini adik-adik harus selalu kita jaga. Bagaimana menjaganya ya? Selalu taat kepada Allah ya, taat kepada orang tua, taat kepada guru gitu ya, saling mengingatkan sama teman ya, selalu banyak membaca gitu. Nah itu juga salah satu kita untuk menjaga keimanan kita gitu ya, menggunakan waktu dengan sebaik-baik mungkin gitu. Nah
ketaatan kita kepada Allah ini juga adik-adik ada di dalam surah An-Nisa ayat 59. Coba dibuka LKS-nya adik-adik di halaman 29. Nah, di situ ada kan ya adik-adik ya. Jadinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, di situ ada adik-adik ya. Artinya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Lanjutannya, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasulullah sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi dapat kita simpulkan adik-adik dari ayat tersebut ada 3 macam ketaatan di dalam ayat tersebut dijelaskan. Yang pertama, ketaatan kita kepada Allah. Ketaatan kita kepada Allah ini hukumnya mutlak adik-adik ya, tidak ada tawar-menawar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah di dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, di situ juga ya dijelaskan adik-adik dalam Quran surah Al-Imran ayat 32. Qul ati'ullaha war rasulah fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah Nabi Muhammad, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Nah, adik-adik, semisal adik-adik punya sahabat sejati gitu ya, yang saling apa yang teman-teman sahabat minta adik-adik penuhi gitu. Nah, itu pun juga harusnya dengan ketaatan kita kepada Allah harus lebih dari ketaatan kita kepada sahabat kita gitu, harus kita penuhi gitu. Nah, semisal azan berkumandang segera sholat itu ya. Kemudian yang kedua ada ketaatan kita kepada Rasulullah, dan ini juga mutlak adik-adik. Allah menetapkan Rasulullah ini dalam posisi yang terhormat dalam ketaatan kita seorang muslim gitu ya. Tidak ada tawar-menawar, mutlak gitu. Ketika kita sudah taat kepada Rasulullah, berarti kita juga sudah taat kepada Allah gitu. Bagaimana cara kita meneladani perilaku Rasulullah, maksudnya bagaimana cara menjaga ketaatan kita kepada Rasulullah, yakni dengan apa? Sering-sering melantunkan sholawat kepadanya. Semoga kita semua di sini diberi syafaat oleh beliau di akhirat kelak, amin. Nah, kemudian dengan mengimani apa yang Rasulullah bawa. Apa adik-adik yang Rasulullah bawa? Yakni syariat Islam gitu. Hubungan kita sesama Allah, hubungan kita dengan manusia. Nah, itu harus dijaga gitu. Adik-adik ingat gak ketika Rasulullah pertama kali menerima wahyu melalui malaikat Jibril, surah apa yang turun adik-adik? Yakni surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, di situ ada perintah untuk Iqra, bacalah. Allah menurunkan Al-Quran langsung ke hati beliau, ke hati Nabi Muhammad. Jadi adik-adik mari kita luangkan waktu sehari untuk membaca Al-Quran gitu ya. Sedikit demi sedikit tidak apa-apa adik. Kemudian tambah sampai istiqomah gitu. Karena satu huruf dalam Al-Quran pahalanya berapa adik-adik? 10 gitu ya. Jadi Masya Allah ya, kalau terus menerus gitu ya, sudah tidak bisa dihitung berapa banyak yang Allah kasih gitu ya. Kemudian yang ketiga, taat kepada ulil amri. Nah, taat kepada ulil amri ini tidak mutlak adik-adik. Ketika apa yang diperintahkan, diatur oleh pemerintah itu sudah tidak sesuai norma-norma hukum, aturan-aturan yang Allah perintahkan dan Rasulullah, maka tidak ada sama sekali kewajiban kita untuk menaati seperti itu. Nah, bagaimana sih adik-adik cara membiasakan perilaku ketaatan ini dalam kehidupan sehari-hari? Ya, yang pertama di situ ya di PPT ya, segera mempersiapkan diri untuk sholat apabila sudah tiba waktunya. Ketika azan berkumandang, segera tunaikan sholat. Ya, bagi laki-laki lebih wajib untuk lebih bagus untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, bagi perempuan di rumah tidak apa-apa. Kemudian melatih diri untuk disiplin dalam berbagai hal, termasuk belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Nah, ini disiplin, menaati tata tertib di sekolah ya. Kalau misalnya kalau hari Senin ya berpakaian rapi, yang bagi laki-laki ya rambutnya dirapikan, dipotong pendek gitu kan ya, biasanya tugas-tugas yang ibu bapak guru perintahkan ya dikerjakan ya. Kalau di rumah disuruh orang tua beli apa adik-adik ya biasanya ya, beli bahan-bahan di dapur gitu ya.
Nah itu segera ditunaikan, dipenuhi gitu, dilaksanakan. Buang sampah pada tempatnya. Nah itu juga termasuk perilaku untuk menjaga ketaatan kita ya. Kemudian selalu disiplin dalam mengikuti tata tertib sekolah. Nah seperti itu ya. Kemudian tata tertib tidak hanya di sekolah saja adik-adik, dalam halayak umum mas, misal memakai helm ya, menaati lalu lintas ya kayak gitu. Kemudian senantiasa menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Selalu menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya seperti tidak menggunjing satu sama lain. Nah karena dimanapun, kapanpun gitu ya, Allah itu pasti melihat adik-adik. Jadi dimanapun usahakan kita taat. Kita memenuhi segala perintah yang tidak hanya di masjid. Dimanapun kita berada, walaupun tidak ada yang melihat kita. Karena Allah melihat apa yang dilakukan kita gitu, dimanapun, kapanpun itu. Nah, ada sebuah kisah ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau ini ya, adik-adik sangat patuh dan taat kepada Allah. Bahkan walaupun beliau diuji, beliau melaksanakan ujian itu dengan rasa cinta tulus ikhlas kepada Allah. Beliau tidak hanya diuji secara individu, tapi beliau juga diuji secara dengan keluarganya. Nah, ketika itu adik-adik ya, Nabi Ibrahim ini mendapat ujian. Beliau dibakar hidup-hidup pada masa kaum Raja Namrud ya. Namun karena ketaatannya dibantu sama Allah ya, apinya itu berubah dari panas ketika menjadi dingin. Nah itu akibatnya mukjizat, Allah berikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim karena ketaatannya beliau. Kemudian beliau juga tidak hanya diuji dengan secara individu saja adik-adik, tapi beliau juga diuji secara keluarganya ya. Pada waktu itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anaknya di suatu tempat yang menepi gitu ya. Sampai-sampai Siti Hajar istrinya ini kehabisan makanan gitu ya. Sampai Siti Hajar lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah untuk mencari segelas air gitu. Nah Allah turunkan di situ mukjizat apa? Keluarlah air dari galian anaknya Nabi Ismail, muncul sumber mata air gitu ya. Nah ini mukjizat yang Allah beri gitu. Kemudian beberapa tahun kemudian dikembalikanlah Siti Hajar bersama anaknya bersama Nabi Ibrahim. Namun setelah beberapa kemudian ya, beranjak waktu, diuji lagi teman-teman. Apa ujiannya? Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyembelih anak yang begitu dicintainya, yakni Nabi Ismail. Diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Namun karena keteguhan hati Nabi Ibrahim ya, dengan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah, Allah gantikan tubuh Nabi Ibrahim dengan ekor domba. Jadi apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut adik-adik? Korbankanlah semua apa yang kita punya untuk Allah gitu. Waktu ya gunakan waktu kita untuk menuntut ilmu, untuk meraih ridhonya Allah. Kemudian hartanya kita, semua apa yang kita punya korbankan untuk Allah. Harta kita disedekahkan untuk orang lain dan sebagainya. Itu ya adik-adik ya. Setelah ini adik-adik di slide berikutnya saya akan menampilkan sebuah video ya, kisah ketaatan Nabi Ibrahim. Nah di situ adik-adik, nanti silahkan adik-adik temukan informasi penting apa sih yang adik-adik dapatkan dari video itu. Kemudian simpulkan hikmah apa yang adik-adik dapatkan dari video tersebut. Nah nanti dikirim melalui saya ya, melalui WA saya. Saya juga nanti informasikan lagi melalui grup WA. Nah setelah ini silakan disimak ya adik-adik ya filmnya. غدا يوم تقريب القربان للرب. سأنتقي أحسن كبش من بين القطيع للذبح يا والدي. إن القربان قد اختير للذبح في جبل منى. ودع أمك هاجر يا إسماعيل. سنشد رحال السفر. إسماعيل، أبتاه، ماذا تقول في رؤى الأنبياء؟ رؤى صادقة.
لقد جاءني ملك الوحي في الرؤيا وفي عالم الشهادة آمرا ومبلغا عن الله تعالى بأن نقرب له قربانا. إسماعيل بني، سأخبرك بما رأيت. رأيت في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قم بما أمرت به، ستجدني من الصابرين. أبتي، توكل على الله واصبر. أبتاه، حمر وجهي وشد وثاقي واشحذ سكينك ليكون أهون علي، فإن الموت شديد. وبلغ أمي عن السلام وقل لها إني أسلمت وجهي لله طائعا غير مكره، رضا بقضاء الله وحكمه، رضا بقضاء الله يا نبي الله. لأنت يا نور عيني نعم العون على أمر الله. قل لي ماذا تفعل؟ ماذا يفيدك ابن مذبوح وليس عندك من يخلفك؟ إنك تسوق فلذة كبدك إلى الذبح وتريد أن تضحي بخليفتك من بعدك. الويل لك يا إبراهيم، لا ريب أن جرهم ستتعطش لدمك. إن عار قتلك لابنك سيلحق بك دوما أيها النبي. اغرب عن وجهي، اغرب عني. على مدى الأعوام لم أكن إلى جوارك حيث أردت أن أكون. لم أحضر حين تفتح هذا البرعم الملكوتي، واليوم وجب أن ألقاك في هذا الظرف لأذبحك، لكنه كلام الوحي يا ولدي، وما كان عهدي يوما أن أعصي الله طرفة بصر. أتعي ذلك؟ قم بذبحي وأنا ساجد، ولا تنظر إلى وجهي خوفا من أن يرق قلبك المرهف، واصطبر يا أبي.
يا إلهي، هذا إسماعيل قد أسلم وجهه إليك، اللهم تقبل منا هذا القربان بسم الله وفي سبيل الله. إبراهيم، لقد جاء أمر الله، دع ولدك إسماعيل، فقد وهبك الله إياه، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. Nah, selanjutnya perilaku ahlak terpuji yang ketiga yakni istiqomah. Istiqomah ini berasal dari bahasa Arab ya, bentuk bahasa Arab yakni istiqomah yang artinya tegak lurus. Nah, ada bentuk lain dari kata istiqomah ini yaitu mustaqim, artinya lurus. Nah, si kata-kata sirotol mustaqim ini ya, jalan yang lurus itu ada di surah Al-Fatihah di ayat berapa adik-adik? Ada yang tahu? Nah, pasti di sini semuanya pasti hafal surah Al-Fatihah kan ya? Nah, ayo kita baca sama-sama, ada di ayat ke-6. Nah, betul, ada di ayat ke-6. Nah, ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas shiratal mustaqim. Nah, artinya ya Allah tunjukilah kami kepada jalan-jalan yang lurus gitu ya. Nah, ada juga di sini ya di LKS di halaman 31 adik-adik di surah Al-Hud ayat 112. Nah, itu boleh di stabilo ya, boleh dicoret ya. Artinya apa adik-adik? Maka tetaplah di jalan yang benar sebagaimana engkau Nabi Muhammad telah diperintahkan. Begitu pula orang yang bertobat bersamamu, janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi sikap istiqomah ini adik-adik bagaimana kita selalu teguh dalam pendirian kita ya, konsekuensi bertanggung jawab atas seluruh tindakan yang kita perbuat gitu ya. Teguh dengan apa yang kita untuk kukuh pendirian gitu dalam membela, melakukan kebaikan, mempertahankan keimanan dan keislaman kita dari berbagai terjangan, dari godaan apapun itu kita tetap kuat gitu ya, karena itu menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Nah, contohnya apa sih adik-adik ya? Ya selalu belajar terus menerus gitu ya, sholat 5 waktu. Nah, itu contoh perilaku-perilaku yang menunjukkan pada keistiqomahan gitu. Ketika sudah mendengar azan, bergegas ya, bagi laki-laki sholat berjamaah lebih baik di masjid gitu. Nah, adik-adik ketika sebagaimana ya, jadi tadi sudah ada di ayat Al-Fatihah ayat ke-6 ya, tunjukilah kepada jalan-jalan yang lurus. Maka kalau kita ingin selalu berada di jalan yang lurus, maka memohonlah kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa menunjuki kita kepada jalan yang lurus gitu ya. Raih ridhonya Allah, raih cintanya Allah gitu ya. Berprogres. Nah, tidak cukup dengan hanya berpasrah gitu ya kepada Allah, tapi harus ada progres, harus ada usaha dari seorang hambanya. Kalau kita ingin mendekat, ingin dicintai sama Allah, maka ya harus istiqomah gitu ya. Pasti kita akan menemui jalan-jalan yang terjal gitu ya. Pasti kita akan menemukan godaan, baik itu dari diri kita sendiri ya atau dari yang lainnya. Tapi ketika adik-adik di sini istiqomah, maka tidak ada alasan untuk tidak istiqomah gitu. Jadi
Nah, harus tetap semangat adik-adik berada di dalam ketaatan ya, selalu menjalankan kewajiban, baik itu di rumah ya, hubungan kita dengan Allah, dengan sesama dan yang lainnya gitu. Nah, bagaimana sih cara kita agar terus istiqomah, membiasakan perilaku istiqomah ini ya, untuk terus berada di jalan ketaatan itu bagaimana sih caranya adik-adik ya? Yang pertama di situ ya, di PPT itu yang pertama meluruskan niat. Niatkan semua fillah walillah, karena dan untuk Allah semata, bukan untuk mendapat pujian dari orang lain atau dan selainnya gitu ya. Karena penilaian terbaik itu adalah penilaian dari Allah semata gitu ya. Kemudian memahami makna syahadat. Nah, seperti yang kemarin kita pelajari di bab 2 ya, memaknai makna syahadat. Ketika adik-adik sudah beriman, meyakini dengan syahadat yang telah adik-adik ikrarkan, maka adik-adik harus memosisikan Allah bukan hanya sebagai Tuhan, tapi sebagai sesembahan gitu ya. Tidak ada sesembahan selain Allah, maka semua hal-hal yang kita laksanakan semua untuk Allah, karena Allah gitu. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran gitu ya. Nah, Allah memerintahkan Rasul, surah pertama yang turun, wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah itu surah Al-Iqra, baca. Maka adik-adik jangan pernah bosan untuk membaca Al-Quran, mendalami ilmu-ilmu Islam gitu ya. Kemudian nomor 4, meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit ya. Jadi gak apa-apa adik-adik sedikit, yang penting istiqomah gitu ya. Sedikit-sedikit yang penting istiqomah. Hari ini adik-adik, hari ini saya mau baca Al-Quran 1 ain, nggak apa-apa, besok 1 ain. Setelah istiqomah, setelah sudah adik merasa itu adik-adik sudah baik gitu ya, tambah lagi, besoknya 1 halaman. Nah, itu lebih bagus adik-adik, sedikit-sedikit nggak apa-apa, yang penting istiqomah gitu ya adik-adik ya. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang soleh dan perbanyak berdoa dan berzikir kepada Allah. Nah, ketika adik-adik ya usahakan dalam sehari itu adik-adik beristighfar kepada Allah gitu ya, mendekat dengan teman-teman yang membawa kita kepada kebaikan ya, mendengarkan ya ustadz-ustadz, mendengarkan guru-gurunya adik-adik gitu ya, disimak apa yang dijelaskan gitu ya, taat, tunduk, patuh seperti itu. Nah, ada doa ya adik-adik agar kita ini selalu dikuatkan gitu ya, selalu diistiqomahkan di jalan ketaatan gitu. Apa doanya adik-adik? Nah, saya bacakan ya adik-adik ya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik ya. Jadi ini doa agar kita selalu dimudahkan di jalan ketaatan. Yang artinya apa? Adik-adik, wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah kami di atas agamamu, di atas jalan ketaatan kepadamu ya Allah gitu. Nah, itu doa yang bisa kita panjatkan agar kita selalu berada di jalan ketaatan. Nah, ada juga satu kisah keistiqomahan dari sahabat Rasulullah, yakni Abdullah bin Maktum. Abdullah bin Maktum ini adik-adik berasal dari suku Quraisy. Nah, suatu ketika pada saat itu sahabat Rasulullah ini mendapat penindasan dari kaum Quraisy beserta sahabat-sahabat yang lain. Namun karena keteguhannya keimanan Abdullah bin Maktum ya, beliau tetap tegar di atas jalan Allah, di atas ketaatannya kepada Allah. Nah, suatu ketika adik-adik Abdullah bin Maktum ini menghampiri Rasulullah. Nah, adik-adik, Abdullah bin Maktum ini ya, Allah karuniakan kepadanya mata yang buta gitu, yang tidak sempurna gitu. Maka adik-adik harus bersyukur sampai hari ini kalau kita masih diberi kelengkapan tubuh gitu ya. Nah, suatu hari Abdullah bin Maktum ini menemui Rasulullah gitu. Ya Rasulullah, bolehkah saya untuk sholat gitu ya, diberi keringanan untuk tidak berjamaah di masjid gitu. Kemudian Rasulullah, apakah engkau mendengar azan? Iya baginda, saya mendengar azan gitu. Maka segera tunaikan, tidak ada keringanan bagimu. Maka di sini apa artinya adik-adik? Walaupun
Abdullah bin Maktum ini seorang dikaruniai mata yang buta gitu ya, tapi harus tetap diperintahkan ya untuk tetap pergi ke masjid gitu ya. Nah dari sini kita dapat mengambil kesimpulan, maka ketika seorang hamba yang istiqomah di jalan Allah pasti akan dimudahkan gitu adik-adik ya untuk meraih ladang pahala gitu. Nah kemudian apa yang Abdullah bin Maktum lakukan? Maka sehari-hari beliau berangkat ke masjid ya, walaupun dalam keadaan subuh yang gelap ya, beliau meraba memenuhi panggilannya dengan tulus gitu ya, dengan ikhlas, melewati bebatuan terjal ya, melewati malam subuh yang gelap gitu, sampai suatu ketika pernah Abdullah bin Maktum ini tersandung batu sampai darah mengalir di wajahnya beliau gitu. Ya Allah, betapa teguhnya beliau dalam menjalankan taatan perintah kepada Allah. Nah sampai suatu ketika adik-adik ya, esok harinya ada seseorang gitu yang menuntun Abdullah bin Maktum pergi ke masjid. Nah setiap hari Abdullah bin Maktum ini dituntun oleh seseorang itu yang Abdullah bin Maktumnya belum mengenalinya gitu. Nah ternyata itu siapa gitu. Abdullah bin Maktum ini penasaran, siapa sih yang mengantar saya setiap hari gitu setelah kejadian yang menimpa beliau ketika beliau berangkat sholat subuh ke masjid. Ternyata siapa yang bantunya ya adik-adik? Iblis. Ya Allah, kok bisa iblis gitu? Karena iblis ini, karena dengan ketaatannya beliau Abdullah bin Maktum ini, iblis ini mendengar gitu bahwa setengah dosa-dosanya Abdullah bin Maktum ini sudah Allah ampuni gitu. Maka jikalau setengahnya lagi dosa-dosa Abdullah bin Maktum ini diampuni oleh Allah, maka iblis tidak menerima, iblis tidak suka ya. Pasti iblis iri gitu ya. Maka oleh karena itu dengan terpaksa iblis membantu Abdullah bin Maktum tersebut. Nah itulah dia adik-adik hikmah dari kita ketika kita itu melakukan ketaatan secara istiqomah, pasti Allah akan bantu gitu. Ketika niatnya untuk Allah dan ketika perilaku keistiqomahan ini bisa meningkatkan ladang amalan gitu, kenapa kita tidak melakukannya adik-adik? Ketika itu bisa melalui perilaku keistiqomahan ini bisa menambah ladang amalan kita, mendapat cintanya Allah, maka tidak ada yang dirugikan, maka penuhi gitu adik-adik ya. Nah seperti itu ya adik-adik, contoh dan bagaimana cara kita membiasakan perilaku istiqomah. Nah selanjutnya terakhir yakni ikhlas. Ikhlas secara bahasa yakni tulus dan bersih, sedangkan secara istilah yakni niat mengharap ridha Allah, beramal menjalankan ketaatan kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan, karena Allah memerintahkan kita untuk beribadah gitu ya, dengan ikhlas, dengan tulus gitu. Ada di dalam surah Al-Bayyinah ayat keberapa adik-adik? Di Al-Qasiyah di halaman 33 ayat kelima yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Nah yang artinya adik-adik, mereka tidak diperintah melainkan untuk menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada jalan yang lurus, jalan yang hanif, itu melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Nah, jadi di sini juga dijelaskan ada ciri-ciri orang yang ikhlas itu ketika dia melakukan kebaikan semata-mata mengharap ridho Allah gitu ya. Mengharap ridho Allah semata-mata karena Allah, tidak mengharapkan pujian atau imbalan dari orang lain gitu. Jadi selalu melakukan kebaikan dimanapun itu, kapanpun, dimanapun itu berada, baik itu dilihat baik itu ketika kita di rumah sendiri atau bersama orang-orang lain gitu ya, selalu melaksanakan ketaatan gitu. Nah wujud ikhlas ini ketika kita berhasil, terbukti ketika berhasil melakukan amal soleh itu secara berkelanjutan gitu, tidak pernah meninggalkan sholat gitu ya, membantu teman, kemudian menyedekahkan apa yang kita punya di jalan
ketaatan, untuk jalan yang baik, untuk jalan ketaatan gitu ya, membantu orang-orang seperti membantu orang-orang fakir, miskin gitu, dengan niat yang ikhlas tanpa ingin dipuji atau dilihat agamis, tapi semata-mata untuk meraih ridhonya Allah gitu ya. Cara membiasakan perilaku ikhlas ini bagaimana sih adik-adik ya? Ya dengan melatih diri agar tidak merasa bangga atas dengan perbuatan yang kita lakukan gitu. Jadi ketika kita sudah melakukan kebaikan itu adik-adik tidak boleh merasa puas, tidak boleh merasa sombong, terus memperbaiki diri gitu, terus memohon ampun kepada Allah, tidak merasa kecewa meskipun perbuatannya diremehkan orang lain ya. Jadi ketika adik-adik mendapat cacian dari orang lain gitu, namun ketika adik-adik merasa itu sudah berada di jalan yang benar, maka hiraukan gitu. Karena kita ingin mendapat nilai dari siapa sih adik-adik? Nilai dari Allah semata gitu. Kemudian melatih diri untuk beramal secara sembunyi-sembunyi, tidak pernah memuji diri sendiri gitu. Jadi ketika kita melakukan amal kebaikan tidak boleh ria adik-adik ya. Tidak boleh intinya itu ya adik-adik ya, tidak boleh merasa puas gitu, terus memperbaiki diri gitu. Nah, sebagaimana contoh keikhlasan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan dakwah gitu ya. Nabi Muhammad adik-adik ya berdakwah selama di Mekah selama 13 tahun dengan berbagai macam ujian. Beliau dicaci, dilempari, ditindas, ya tapi beliau tetap sabar gitu, membina sahabat-sahabatnya gitu. Pertama ya adik-adik, Rasulullah ini membina sahabat-sahabatnya ini. Pertama pengikutnya Rasulullah tidak banyak adik-adik ya, hanya sedikit gitu. Selama 3 tahun Rasulullah membina sahabat-sahabatnya itu, dibina akhlak, dibina keimanannya, diteguhkan kekuatan akidahnya di rumah sahabatnya Al-Arqam bin Abil Arqam, sampai ada 40 pengikut gitu. Ketika sudah kokoh akidahnya, Rasulullah berhasil membangunnya sahabat-sahabatnya dengan berbagai jadi ya di dalam holaqah. Rasulullah itu membuat sebuah holaqah gitu adik-adik ya, selama 3 tahun dibina secara terus menerus, tidak hanya seminggu sekali adik-adik, tidak hanya sebulan sekali. Yang penting saya sudah belajar ilmu Islam gitu, tidak cukup dengan itu. Tapi ya adik-adik ya, Rasulullah membina secara terus menerus gitu, selalu dibina secara terus menerus ya, mengkaji ilmu Islam ya, sampai mengokohkan keimanan mereka semua. Ketika sudah baik, dah belum minan nafsinya gitu ya, hubungannya dengan diri sendiri gitu, melaksanakan taatan kepada Allah. Kemudian Rasulullah bersahabat-sahabatnya menyebarkan dakwah itu di Mekah adik-adik ya, di sekitar Mekah, sampai kemudian ke Madinah. Nah di Madinah itu selama 10 tahun alhamdulillah di sana disambut dengan baik oleh para kaum muhajirin ya, kaum di Madinah, sampai Rasulullah berhasil mendirikan sebuah negara di Madinah gitu ya, dalam kejadian Fatu Mekah itu. Nah itu hadiahnya dari Allah. Jadi adik-adik jangan pernah merasa sedih gitu ya, jangan adik-adik lelah dalam belajar gitu, apalagi mengkaji ilmu Islam gitu, karena pasti Allah hadiahkan dengan pahala, ladang amalan yang besar gitu. Seperti Rasulullah, kesetiaan, keistiqomahan Rasulullah dalam berdakwah sampai beliau berhasil mendirikan sebuah negara di Madinah. Nah itu hadiah besar dari Allah gitu, karena beliau teguh yang yakin ketika beliau ikhlas maka akan ada hadiah dan pahala yang besar dari Allah gitu. Jadi adik-adik ya, pesan saya dari semua setelah kita mempelajari 4 sifat terpuji ini, gunakan waktu adik-adik sebaik mungkin. Simpan tangisnya adik-adik, simpan lelah belajarnya adik-adik hanya untuk meraih ridhonya Allah. Gunakan ilmu-ilmu yang adik dapatkan ini untuk disebarkan kepada orang lain dengan tanpa mengharap imbalan dari siapapun, semata-mata karena Allah, kayak gitu ya adik-adik ya. Mungkin itu ya pembelajaran kita hari ini. Nah, kalau ada yang ditanyakan silakan adik-adik bertanya melalui grup WA ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini Allah ridhoi, Allah rahmati, dan adik-adik semakin dimudahkan pemahamannya dalam memahami ilmu-ilmu Islam dan ilmu-ilmu lainnya, ilmu sosial, ilmu alam, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu yaitu pembelajaran kita hari ini adik-adik. Jika ada perkataan atau tindakan yang kurang berkenan mohon dimaafkan.
semua yang benar ya datangnya dari Allah, dan yang salah pasti dari saya. Ya itu dulu ya adik-adik ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.